Saudara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pertemuannya dengan Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta yang berstatus tersangka kasus korupsi dan pencucian uang. Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyebut laporan berupa aduan masyarakat itu diterima pada 23 Maret 2024. Ade Safri mengaku pihaknya telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat itu dengan melakukan verifikasi hingga memeriksa 17 saksi termasuk Eko Darmanto. Menurutnya, surat perintah penyelidikan juga telah diterbitkan pada 5 April lalu yang kemudian diperpanjang pada 9 September 2024. Untuk Eko Darmanto sudah diklarifikasi, dimintai keterangannya di tahap penyelidikan oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 6 Mei 2024. Kata Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Terlapor Alexander Marwata mengakui pertemuan itu, namun menurutnya pertemuan itu terjadi sebelum Eko Darmanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Namun Alex tidak merinci kapan pertemuan itu dilakukan. Katanya pertemuan tersebut didampingi oleh 2 staf pimpinan KPK. Pertemuan jauh sebelum yang bersangkutan jadi tersangka dan belum ada surat perintah lidik. Betul, saya bertemu Eko Darmanto di kantor didampingi staf pengaduan masyarakat dan seizin serta sepengetahuan pimpinan lainnya, kata Alex Marwata seperti kami kutip dari kompas.id. Satu lagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jadi sorotan. Ia adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alex dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang menjadi tersangka kasus korupsi dan pencucian uang. Apakah kasus Alex ini kriminalisasi atau faktor etik? Kami akan bahas ini bersama pakar hukum pidana UPH Jamin Ginting. Prof. Jamin, selamat sore. Apa kabar, Prof? Selamat sore, Mas Bubi. Sehat-sehat selalu. Amin. Insya Allah sehat selalu untuk kita semua. Soal kasus ini, saya bicara dulu mengenai kasusnya. Dilaporkan karena bertemu pihak yang berperkara. Secara hukum pidana aturannya bagaimana untuk mengusut ini, Pak? Nah, jadi perlu saya terangkan, ada 2 hal yang mengatur tentang larangan bagi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertemu dengan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka ya atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana. Nah, kalau di kode etik itu terkait dengan bertemu dengan orang yang belum jadi tersangka. Nah, jadi konteksnya belum jadi tersangka, dia kena kode etik. Tapi kalau sudah jadi tersangka, dia nanti bisa pidana masuk ke pasal 36. 36 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi di pasal 36 ayat A mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan tersangka. Kalimatnya tersangka ya. Dan pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi ya. Kita harus memahami kalau tersangka berarti kan kalau di KPK itu kalau sudah tersangka itu pasti sudah memenuhi 2 alat bukti, biasanya sudah ditahan pada umumnya ya begitu ya. Nah, jadi kalau belum jadi tersangka berarti masih dalam proses penyelidikan. Kalau dalam proses penyelidikan dia nanti larinya ke kode etik, dewas yang akan memberikan penilaian atau memberikan sanksi begitu. Tetapi itu semua ada pengecualiannya kalau atas persetujuan pimpinan KPK. Jadi bukan sembunyi-sembunyi begitu. Kalau sudah ada surat perintah bersama kan pimpinan KPK itu kan kolektif kolegial. Ya. Jadi kolektif kolegial itu makanya pimpinan KPK kalau ketemu salah satu yang berperkara sebelum jadi tersangka, dia harus tidak boleh sendiri, harus berdua, minimum berdua. Gitu. Tapi apakah harus menunggu proses etik dulu baru proses pidananya dilakukan atau bisa duluan dari proses pidana? Nah, beda. Makanya kalau dia bertemu dengan salah satu tersangka ya, berarti sudah jadi tersangka kan? Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya.
maka ada sanksi pidananya, pasal 65, 5 tahun ancaman pidananya itu. Ya, kalau melanggar pasal 36 itu. Nah, jadi itu bisa pidana. Tapi kalau dia belum jadi tersangka, itu etik, pelanggaran etik. Ya, pasti administratif ya kalau pelanggaran etik. Jadi, membedakannya bagaimana? Membedakannya, apakah dia waktu bertemu, orang ini sudah jadi tersangka belum? Dan apakah ada perintah nggak? Atau bersama-sama nggak dengan pimpinan KPK lainnya? Nah, itu menjadi indikatornya, Mas Lutfi. Oke, kalau kemudian begini, karena prosesnya kan sudah diakui oleh Polda Metro Jaya, sudah diperiksa 17 saksi. Eko Darmanto juga sudah diperiksa pada bulan Mei lalu, dan prosesnya masih tetap berjalan sampai dengan sekarang. Bagaimana kemudian polisi bisa menindaklanjuti ini, bisa membuat status hukum dari kasus ini bisa terang benderang begitu, Prof? Jadi ini kan yang menyelidiki kepolisian, ya, terkait kasus laporan masyarakat ya, dugaannya. Nah, kalau dia sudah naik ke dalam tingkat penyelidikan, berarti itu dia ingin mencari ini peristiwa pidana atau cuma peristiwa pelanggaran kode etik. Nah, nanti kalau sampai naik ke penyidikan, ya, seandainya, berarti dia sudah punya cukup 2 alat bukti menyatakan ini adalah kasus pidana, bukan kasus etik. Nah, kita lihat nanti polisi apakah menaikkan status dari penyelidikan ini ke penyidikan, begitu. Nah, kalau dia naik ke penyidikan, pasti ini kasus pidana, berarti bukan etik lagi. Jadi dia tidak bisa dilaporkan etik, begitu. Singkat saja, Jadi, Prof. Kalau kemudian polisi masih harus menindaklanjuti kasus ini, maka apa yang harus dicari polisi untuk membuktikan bahwa ya ini betul ada kasus hukum begitu di balik laporan yang diadukan? Pertama, yang dia bertemu itu lokus deliktinya di mana. Kedua, tempusnya, waktu pertemuannya kapan. Apakah orang ini sudah jadi tersangka atau belum jadi tersangka. Yang kedua, apakah waktu dia ketemu tersebut sudah ada surat perintah yang memang diberikan oleh pimpinan KPK lainnya untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut. Contohnya, kalau memang diakui ada izin itu ya? Iya, ada izin dan segala macam. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, 1, belum jadi tersangka. Kedua, ada izin dan itu bukan kasus pidana. Bukan, itu etik. Tapi kalau sudah jadi tersangka dan dia sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pimpinan yang lain, wah itu berarti ada unsur pidana. Ada kemungkinan di situ. Benar. Proses ini masih akan dilanjutkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Prof. Jamin Ginting, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu ya, Prof. Selamat sore. Sehat selalu. Usai jeda dari Kompas Petang, Presiden Joko Widodo menerima brevet kehormatan Hiu Kencana pada Sabtu pagi di atas KRI Dr. Rajiman Wedyo.